Selamat siang para sahabat semua. Berjumpa kembali bersama Jobspeed MMA Channel. Dan di kesempatan ini saya akan videokan motor Scoopy FI yang seperti ini. Mana motor ini punya keluhan kasar di bagian blok GVT. Suaranya itu kemerotok di bagian sini tepatnya. Ini langsung saja kita kontak on dan kita dengarkan sama-sama suaranya. Nah, seperti itulah tadi para sahabat semua. Suaranya itu kemerotok, lotok seperti itu. Dan suaranya itu di bagian sini yang paling terdengar keras. Ini penyebabnya apa? Ini langsung saja kita bongkar. Karena suaranya itu cukup keras sekali. Pas ditarik gas itu suaranya krok seperti itu. Biar lebih jelas, ini langsung saja kita lepasin, kita bongkar. Kita cek satu persatu apa yang menjadi penyebab suara kasar dari motor Scoopy ini. Sekarang kita mulai melepas bautnya satu persatu. Kita bongkar. Kita lepasin dulu baut-bautnya yang menempel di blok bagian GVT sebelah kiri ini. Nih kita lepas baut bagian bodi yang menutupi baut blok GVT sebelah pojokan ini. Kita lepas dulu. Udah terlepas, tinggal kita tonggal sedikit, terus kita masukkan kunci 8T, sambil kita putar. Terus kita lepas baut-baut yang lain yang masih menempel. Kita lepas juga baut box filter bagian bawah supaya tidak mengganggu pas posisi melepas bloknya. Sudah terlepas bloknya. Sekarang inilah sumber penyakitnya para sahabat. Laker yang ada di sini yang menjadi penyebab motor ini tadi suaranya krok seperti ini. Nanti kita lakukan pergantian pada laker Pak GVT yang menjadi sumber penyakitnya ini. Terus di bagian sini ini silnya juga aus. Sebenarnya ini asnya juga aus, tapi nanti kita ganti silnya saja. Sil o-ring yang ada di yang menempel di as GVT ini, yang menempel di as GVT belakang ini kita ganti bagian silnya itu. Ini langsung saja kita lepasin lakernya. Sekarang kita lepas dulu kancing yang menutupi bagian laker blok GVT. Ini sudah terlepas, tinggal kita melepas pakai tracker. Kita masukkan tracker dan kita thread dulu. Kita putar threadnya sampai benar-benar bisa kencang. Setelah dirasa sudah kencang seperti ini, tinggal kita masukkan penahannya. Kita kasih ring, kita masukkan murnya, kita kencangin dulu. Usahakan posisi lurus pas posisi pengencangan seperti ini, biar melepasnya itu mudah. Sudah terlepas seperti ini. Ketika sudah terlepas, sekarang kita lepas bagian seal o-ring yang menempel di blok GVT. Kita lepas dulu. Ini penampakan seal o-ringnya.
kecil mungil seperti ini, tapi ini sangat berguna sekali dan sangat penting sekali, karena posisi antara seal dan laker itu lebih tinggi sealnya. Ini kita lakukan perataan dengan cara kita gerinda bagian sisi pinggirnya, sisi samping dan pinggirnya, supaya laker blok dari HCVT nanti bisa masuk. Cara menggerindanya sedikit demi sedikit, jangan sampai posisi kita memasukkan lakernya nanti blong alias oblak. Jadi usahakan pelan-pelan saja bagian, maksud saya pas posisi menggerindanya, biar nanti hasilnya bisa maksimal. Karena kalau laker sampai oblak percuma, itu nanti akan bunyi lagi. Jadi usahakan laker ini bisa masuk licin tapi sepan. Pokoknya kalau kurang, masih belum bisa masuk, kurangi sedikit demi sedikit sampai laker ini bisa masuk sepan dan bisa licin. Kalau terpaksa belum bisa masuk, kita gerinda sedikit demi sedikit lagi seperti ini. Jadi posisi waktu laker menempel atau bearing menempel nanti bisa benar-benar sepan, karena ini sangat penting sekali. Ini sepertinya sudah hampir bisa masuk, tinggal sedikit lagi. Kita gerinda lagi sedikit. Posisi menggerindanya juga harus rata dan lurus. Nah, seperti ini. Jadi lakernya itu bisa sepan tapi tetap licin putarannya. Seperti ini contohnya. Jarak longgarnya itu sedikit sekali. Seal yang ada di HCVT ini berfungsi juga sebagai peredam. Selain untuk membuat sepan bearing atau lakernya, itu bisa menjadi peredam getaran ketika HCVT nya itu bergerak. Sekarang tinggal kita pasang lakernya, kita pukul pelan-pelan memakai kunci sok yang pas seperti ini. Jangan sampai bagian tengah yang dipukul, pokoknya sisi pinggirnya yang dipukul ketika memasukkan bearing atau lakernya. Terus kita pasang kancingnya. Kancing sudah terpasang, kita ratakan biar benar-benar pas. Nah, seperti ini penampakannya ketika sudah terpasang, rata dan pas. Kancingnya juga pas di tempatnya. Sekarang kita pasang bloknya. Ketika kita memasukkan laker atau bearing blok CVT seperti tadi saya katakan, tidak boleh dipukul di bagian tengah itu dengan alasan laker itu kalau dipukul bagian tengah otomatis cepat oblak. Jadi harus tetap di bagian sisi pinggir melingkar maksudnya yang dipukul itu. Jadi laker tetap aman, karena itu sangat penting sekali. Kalau sampai dipukul bagian tengah, otomatis laker oblak lagi dan percuma kita menggantinya. Jadi usahakan ketika memasang laker itu kita memakai kunci sok atau kunci pipa yang pas untuk memasukkan lakernya. Ini sekarang kita pasangin bautnya.
Nah, seperti itu para sahabat semua, ketika kita menghadapi motor Honda Beat FI yang mengalami suara kasar pada bagian blok CVT, terutama pas ketika tarikan awal itu bunyi krok 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 atau kemerotok seperti itu bisa dipastikan laker blok CVT bagian sebelah kiri yang bermasalah. Ketika kita mengganti lakernya, jangan lupa bagian sealnya kita cek sekalian. Kalau memang itu benar-benar sudah tipis atau aus, mending kita ganti sekalian biar hasilnya nanti bisa maksimal dan tentunya mesin bisa halus kembali. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.